Sahabat yang terkasih, channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja mempersembahkan video berjudul "Di manakah Tuhan saat kita sedang galau?" Pelajaran terbaik dalam hidup datang dari pengalaman pribadi. Silakan temukan kebenaran dari mutiara kasih di atas di dalam seluruh video ini. Sahabat yang terkasih, pertanyaan umum yang sering kita dengar adalah, di manakah Tuhan saat kita sedang galau? Video ini mengingatkan kita akan 3 sifat Tuhan yang sungguh dahsyat yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam suka maupun duka kita, terutama saat kita sedang galau. Kita semua tahu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur, karena Dia Tuhan dan bukan manusia. Dia selalu melihat kita, Dia selalu mendengar kita, dan Dia selalu mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, karena Dia omnipotens, maha kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia omnipresence, maha hadir. Dia bisa berada di mana saja. Dan Dia omniscience, maha tahu. Dia sumber segala pengetahuan. Dia tahu semua kejadian di masa lampau, semua kejadian di masa sekarang, bahkan semua kejadian di masa yang akan datang, meskipun belum terjadi. Dari sebab itu, di dalam kitab suci, Dia berkali-kali mengingatkan kita untuk jangan bingung, jangan cemas, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan panik, jangan risau, dan jangan takut, alias jangan galau dalam menjalani hidup ini. Kita sering mendengar, bahkan mengucapkan sendiri kata galau ini, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Memang, kata ini kelihatannya hanya merupakan ungkapan sederhana di dalam bahasa gaul, tapi sadarkah kita makna terdalam dari kata galau tersebut? Di manakah Tuhan saat kita sedang galau? Jawabannya adalah Tuhan sendiri hadir dalam kata galau tersebut, yaitu God always listening and understanding. Dia tidak hanya mendengar dan mengerti, tapi Dia mau bertindak untuk menolong kita. Bagaimana tindakannya? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama, Tuhan itu omnipotens. Tuhan itu maha kuasa. Kisah berikut ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu siap menolong kita meskipun kita tidak melihat Dia. Dia hanya minta kita percaya sepenuhnya kepadanya dan datang kepadanya ketika kita dilanda kobaran api permasalahan yang sangat dahsyat. Bagaimana pertolongannya? Mari kita ikuti kisahnya. Suatu malam, sebuah rumah terbakar dan seorang anak laki-laki dipaksa untuk melarikan diri dari kobaran api dengan melompat dari atas atap. Ayahnya berdiri di bawah dengan menengadahkan tangannya sambil berteriak, "Lompatlah anakku, ayah akan menangkapmu." Tetapi anak itu sangat takut karena ia tidak dapat melihat ayahnya. Yang ada di pandangannya hanyalah nyala api, asap dan kegelapan. Ia begitu ketakutan, namun sang ayah tetap berteriak, "Lompatlah anakku, aku akan menangkapmu." Tetapi tetap saja anak itu menolak sambil menangis. "Ayah, aku tidak bisa melihatmu." Sang ayah menjawab, "Tidak apa-apa anakku, yang penting ayah dapat melihatmu." Sahabat yang terkasih, kisah di atas mengingatkan kita bahwa terkadang kita benar-benar berada di tengah pergumulan hidup yang berapi-api, dan yang ada di pandangan kita saat itu hanyalah asap dan nyala api permasalahan. Namun, di saat-saat seperti itu, Tuhan menunggu kita untuk melompat ke dalam tangannya, karena Dia sudah siap menangkap dan memeluk kita. Tuhan ingin agar kita selalu menyalakan dan mengobarkan api iman kita,
yang menjadi dasar kekuatan hidup kita yang sangat dahsyat untuk segera bertindak dengan datang kepadanya. Dia selalu siap menolong kita dengan kuasanya yang sungguh ajaib. Kekuatannya sangat dahsyat, melebihi dahsyatnya semua permasalahan kita. Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan iman kita akan dahsyatnya kuasa Tuhan ketika kita sedang galau? Silakan buktikan sendiri ketika menghadapi masalah-masalah hidup selanjutnya. Kedua, Tuhan itu omnipresence. Tuhan itu maha hadir. Kisah berikut ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita dengan pelbagai cara untuk menolong kita agar kita dapat keluar dari rumitnya permasalahan hidup kita. Bagaimana pertolongannya? Mari kita ikuti kisahnya. Ada beberapa penggali tambang yang setiap hari bekerja dalam sebuah tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam, maka sudah beberapa tahun mereka tak pernah pindah tempat kerja. Maka dapat dibayangkan bahwa tambang tersebut semakin hari semakin dalam karena selalu digali. Pada suatu hari, mereka berada di dasar terdalam dari tempat tambang itu. Secara tiba-tiba, semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam, gelap gulita meliputi dasar tambang itu, dan dalam sekejap terjadilah hiruk-pikuk di sana. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri, namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka berakhir dengan benturan dan tabrakan, entah menabrak sesama pekerja atau menabrak dinding tambang. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas karena AC pun tidak berfungsi. Setelah capek bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Tiba-tiba, satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Duduklah secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam suasana hening. Pada awalnya, mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun, perlahan-lahan mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi-sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan merasakan datangnya angin itu, mereka berjalan mengikuti arah angin itu, dan akhirnya dengan selamat, mereka keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Sahabat yang terkasih, kisah para pekerja tambang di atas mengajari dan mengingatkan kita bahwa jika batin kita sedang gundah gulana dan kacau alias galau, maka kita tidak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Pada saat seperti itu, pertama-tama kita harus menenangkan diri terlebih dahulu, sebab hanya dalam keheningan kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, dan secara tepat pula kita dapat membuat keputusan. Namun, perlu diingat bahwa dalam keheningan yang kita ciptakan saat itu, Tuhan pasti hadir dengan suaranya yang lembut untuk menuntun kita mengambil sebuah keputusan terbaik yang Dia kehendaki tanpa kita sadari. Pertanyaannya, seberapa besar kekuatan iman kita akan kehadiran Tuhan ketika kita menenangkan diri dari kegalauan kita? Silakan buktikan sendiri ketika menghadapi masalah-masalah hidup selanjutnya. Ketiga, Tuhan itu omniscience. Tuhan itu maha tahu. Sahabat yang terkasih, kita baru saja melihat peran Tuhan yang sungguh luar biasa bagi sesama kita di balik kedua kisah tersebut. Bagaimana peran Tuhan di dalam kisah-kisah pergumulan kita selama ini? Berikut ini
ada beberapa butir permenungan untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tahu apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang menjadi harapan kita di hari esok. Mari kita ikuti butir-butir permenungannya. Jika engkau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang sepertinya sia-sia, ingatlah bahwa Tuhan tahu betapa keras engkau sudah berusaha. Ketika engkau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih, ingatlah bahwa Tuhan sudah menghitung air matamu. Jika engkau pikir bahwa hidupmu sedang menunggu sesuatu dan waktu serasa berlalu begitu saja, ingatlah bahwa Tuhan sedang menunggu bersama denganmu. Ketika engkau merasa sendirian dan tidak ada seorang pun yang menemanimu, ingatlah bahwa Tuhan selalu berada di sampingmu. Ketika engkau pikir bahwa engkau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu hendak berbuat apa lagi, ingatlah bahwa Tuhan punya jawabannya. Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan engkau merasa tertekan, ingatlah bahwa Tuhan dapat menenangkanmu. Jika tiba-tiba engkau dapat melihat jejak-jejak harapan, ingatlah bahwa Tuhan sedang berbisik kepadamu. Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan engkau merasa ingin mengucap syukur, ingatlah bahwa Tuhan telah memberkatimu. Ketika sesuatu yang indah terjadi dan engkau dipenuhi ketakjuban, ingatlah bahwa Tuhan telah tersenyum padamu. Ketika engkau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk digenapi, ingatlah bahwa Tuhan sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan namamu. Terima kasih sudah bersedia menjalin persahabatan melalui channel penyegaran rohani SMS ini, atau lengkapnya penyegaran rohani saling mengingatkan saja. Sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sahabat yang terkasih, channel penyegaran rohani saling mengingatkan saja akan mempersembahkan video selanjutnya yang berjudul Mutiara-Mutiara Kasih untuk hidup kita pribadi dan untuk hidup kita bersama. Jangan lewatkan videonya.